1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video ini Kakak Sabila mau berbagi perjalanan kemarin dari Terminal A Giri Adipuro, Kabupaten Monogiri. Ya, kemarin kita naik bis dari Solo menuju ke Jakarta, yaitu dari Krisak menuju Ciledug ya. Dan bis yang mau kita naikin nanti malam baru datang. Tapi kita mau ambil tiketnya dulu nih ya. Dan ini kondisi Terminal Giri Adipuro Wonogiri ya, tidak ada calo nih. Jadi terminalnya bersih dari calo ya. Dan terminal ini terpantau sepi saat siang karena jarang bus-bus yang siang itu jalan ya. Kecuali ada beberapa bis saja ya yang berangkat siang. Tapi kebanyakan kalau di sini bis itu berangkatnya malam dan pagi ya. Nah, ini terminal tipe A Giri Adipuro tuh ya. Kemarin kakak cari tiket di sini untuk arah ke Jakarta dan dapat yang suite class Agra. Nah, ini suasana dari keberangkatan ya, terminal keberangkatan dari terminal ini tuh. Ada Mahardika dan itu ada M-Trans yang ke Bali tuh ya. Nah, Wonogiri Bali nih, M-Trans ada di sini ya. Jadi kemarin kakak Sabila sudah pesan online untuk tiketnya, dan ini mau cetak tiketnya. Ini kalian mau konfirmasi berangkatnya kita malamnya itu dari sini, karena kalau kita nunggu di pinggir jalan itu agak riskan dan berbahaya ya. Jadi kita langsung aja ke terminal aja, jadi kita lebih aman. Nah, ini untuk kontak person Agramas yang di daerah Krisak atau di terminal ini ya, kakak bisa hubungi. Dan ini ada jadwal-jadwal keberangkatannya dari Krisak yang keberangkatan siang, ada juga nih yang eksekutif, arah-arahnya juga ada di sini ya tuh. Dan yang ini yang keberangkatan malam ya, jam 7 malam. Yang ini keberangkatan sore tuh ya, jam 17.30 nih sore hari. Dan yang ini yang keberangkatan pagi ya tuh, ini pagi harinya dari agen Krisak. Dan ini info harga-harganya, ini harga sebelum lebaran 2024 ya. Jadi masih harga normal ini sebelum lebaran 2024. Untuk lebaran 2024 tentu harganya berubah ya, ada kenaikan pastinya seperti itu. Untuk lokasi agennya ini ada di ujung sendiri ya, ini dekat Bandung Express nih tuh ya, dekat dengan Rema Abadi, Putra Remaja, Sembodo di situ ya, paling ujung. Nah, ini tiket ya yang dicetak cuma selembar kertas seperti ini tiketnya. Usahakan jangan sampai hilang ya nanti, karena makan kita nunjukin kertas ini ya. Nah, ada beberapa bis Handoyo yang baru datang tuh dari arah barat yang baru menurunkan penumpang tuh. Ya, beginilah suasana terminal di Jawa Tengah ya. Dia nggak ada calo, nggak ada macem-macem ya. Enak ya, nggak ada larangan merekam di dalam terminal. Berbeda dengan terminal yang terkenal itu ya, kalau kita mau merekam dia dilarang-larang, entah alasannya ya. Nah, ini malamnya kita sudah siap dan mengarah ke terminal untuk berangkat ya. Kita berangkat jadwalnya tuh jam 7:30. Dan ini jam 7 kita sudah sampai di terminal nih ya. Ginilah keadaannya
kemarin di kota Solo atau Wonogiri nih tuh ya. Kita masuk sedikit berkabut ya, nggak tahu kenapa di daerah Jawa Tengah kemarin kok kabutnya beberapa hari itu berkabut terus ya, dan hujan. Nah, ini kita mau masuk ke dalam terminal keberangkatan Adipuro Wonogiri. Nah, kenapa kita memilih ke terminal Krisak saja daripada nunggu di pinggir jalan? Karena seperti ini ya, ini dia ada playground dan tempatnya luas. Jadi kalau anak-anak mau main-main itu nggak khawatir kita. Selain itu juga di sini ada musola, ada warung-warung juga. Jadi kita nunggunya nyaman ya, dan ada tempat charging HP juga di sana. Jadi nggak khawatir kalau baterai HP kita kehabisan, dan kita nggak khawatir kepanasan, kehujanan. Dan di sini juga ada himbauan untuk posko perwakilan dari kejaksaan nih ya, informasi pengaduan terkait tindak pidana perdagangan orang TPPO dari Kejaksaan Negeri Wonogiri. Keren banget himbauannya ya. Dan ini Nadia nggak bisa diam dia, karena ada warung dia pengen jajan terus di situ, tapi harganya di warung ini nggak getok ya, nggak ada yang getok. Nah, ini ada Haryanto nih. Haryanto apa ini ya? Ini yang berangkat malam. Mungkin kakak ada yang bisa tahu, bisa kasih tahu ya. Nah, ini juga ada STJ ya, New Nirajuri ya. Ini lagi ada Yasinta Purwantoro ke Depok nih tuh. Wah, ada Aro. Ini Aro double decker pertama Agung Sejati ya, dari Purwantoro ke arah Parung nih. Wah, gila, keren banget ya. Nah, ini STJ, pasukan STJ mulai berangkat satu persatu nih ya. Ini STJ apa yang di pojok sana ya, kemarin nggak kerekam yang ujung bagian kanan. Nah, STJ Vernon mulai berangkat ya. Kemarin sepi sih dari sini ya, jadi kru bis banyak yang santai, padahal nih bis STJ semuanya terkenal kencang-kencang semua loh. Wah, ini ada Trotunga, bus yang pernah opname lama nih, bus legend nih, Purwantoro Tangerang balik lagi nih tuh. Wah, mantap. Nah, ini M-Trans ya, Wonogiri Bali yang dari siang kayaknya nih pripal ya, dia nggak jalan ya. Ini dari pagi ya, ini parkir dia di situ, malam pindah parkiran dan nggak jalan ya, nggak pergi, nggak ada penumpang. Kayaknya dia memang nggak ini ya, aspalnya nggak pripol, dia nggak jalan. Tapi lampunya kok mati sebelah kiri itu ya, apa karena ada kendala kali ya, nggak tahu deh. Tapi nggak jalan dia kemarin. Sampai kita berangkat bis itu ada di situ, masih di situ, dia nggak berangkat ya. Nah, sambil nunggu bis kita sholat dulu ya. Jangan lupakan sholat, karena sholat itu kewajiban kita ya. Jadi kita mesti ingat kepada Sang Pencipta 5 waktu. Kita sholat dulu. Setelah sholat baru kita kembali ke tempat duduk kita. Dan untuk musholanya di terminal ini lumayan bersih ya, tuh bisa dilihat ya, lumayan bersih, ada di posisi sebelah kiri sini nih tuh. Dan ini kemarin kita berangkat 1 hari sebelum puasa ya, jadi sebelum sholat raweh besokannya kita berangkat. Nih ada toilet wanita dan pria. Nah, toiletnya yang pria ini kalau bisa lampunya ditambah ya, itu kemarin lampunya agak redup ya, dan agak sedikit kotor. Tapi kalau yang lain-lain sih enak ya tuh. Nah, ini sudah banyak yang tutup toko-tokonya, tinggal satu yang buka ya. Kita nggak tahu nunggu sampai kapan nih.
tuh tinggal warung satu Bu Mur aja nih yang buka, sisanya udah pada tutup nih ya. Kita nunggu sampai keberangkatan. Nah di sini juga ada free charging tuh ya, jadi kita bisa ngecas di sini nih ya, jadi nggak khawatir kalau habisan baterai. Itulah alasan kenapa saya lebih milih ke terminal Krisak ini daripada di pinggir jalan ya. Tapi kalau lebaran berbeda ceritanya, lebih baik saya di pinggir jalan, karena kalau di terminal pasti rame. Nah ini Agra, ada Aciraba Purwantoro BM 055 ya, Purwantoro Bogor nih, baru nyampe tuh. Wah keren banget, ini udah mulai agak berdatangan nih Agra Mas nih ya, yang pasukan malam. Nah ini baru bis kita nih, setelah nunggu 1 jam lebih ya, 1 jam lebih baru datang bis kita yang suite class Agra Mas R020 Purwantoro Ciledug ya. Ini dulu kalau nggak salah pernah dibawa Mbak Lina Ozora sebelum pindah yang ke Malang ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya, tapi setahu saya dulu bawa ini dia waktu awal-awal suite class ini nih Agra. Nah untuk masuk kita mesti dilepas ya alas kakinya ya, nanti kita dikasih plastik ya, kita mesti lepas, masukkan ke dalam plastik ya. Jadi kita masuk ke dalam, nyeker tuh. Nah dia udah nggak sabar pengen naik bis karena dia kelamaan Dila. Dan beginilah suasana di dalam bis ya. Tuh di dalam bis ini dingin banget ya. Ini seat saya sebelah kanan ini, tapi karena masih kosong kita mau lihat dulu ya seat yang ada di sini nih. Nah ini seat yang sebelah kiri saya kosong, saya mau lihatnya. Kalau yang seat ini di atas dan di bawah seperti ini, dan ini kita ke bagian belakang dulu. Di bagian belakang ini ada water dispensernya nih, ada kopi di sini, nggak ada tehnya, ada gelas-gelasnya tuh ya. Jadi ada dispenser untuk bikin susu, kalau malam-malam buat susu bayi ya bisa ada air panas di situ. Nah ini toiletnya termasuk bersih karena bis ini masih baru berapa tahun ya, dan ini hanya untuk buang air kecil, tidak untuk BAB. Nah di belakang itu ada kandang macan, tempat istirahat dari drivernya ya. Nah ini ada 1 seat di atas dan 1 seat di bawah seperti Sinar Jaya yang kemarin ya. Untuk seatnya sama saja seperti ini, cuma dia naruh sendalnya di tempat makanan box itu ya, jadi kita masukkan ke dalam untuk alas kakinya. Nah ini seatnya di belakang paling kiri, ini yang seat tengah kanan itu yang ini ya. Nah ini ada cekungan di sini, ini nih yang bikin sakit kaki nih ya. Dia kaki itu terasa kurang ini nekuk ya, jadi nggak enak, nggak nyaman. Kita harus miring nih kalau mau duduk di bagian belakang ini. Nah ini seat yang saya dapat. Awalnya saya duduk di sini ya, tapi kemarin karena ada ibu-ibu yang dapat di atas, dia risih naik turunnya, nggak enak karena orang tua ya. Saya kasihan, saya akhirnya pindah ke seatnya dia yang di atas, dan lebih dekat juga dengan keluarga saya dibanding yang di belakang, dan ibu-ibunya duduk di sini kemarin. Nah ini kita ada dapat bantal, dapat selimut ya. Seatnya penampakannya seperti ini, dan untuk guncangan bisa dilihat ya, yang bagian atas dan bawah ya. Tuh yang di bagian atas kelihatan dari ordengnya tuh ya, jadi guncangan di atas itu lebih terasa dibandingkan yang di bawah. Jadi saran kalau mau ambil seat yang di bawah aja ya. Nah ini posisi saya yang di awal, ini duduk di bawah ya, di 9 bawah ini ada lampu ya, dan ini nggak ada ambient lightnya ya di sini ya, di dalam. Oh di dalam sana nah jendela. Dan ini yang kita dapat di seat kita ya, dengan tiket kemarin 300 berapa ya, lupa ya. Di tiket kakak bisa lihat di tiketnya ya. Nah ini yang kita dapat, ada water mineral ya, dapat snack juga, nggak seperti Sinar Jaya nggak ada snacknya kemarin kayaknya ya. Dan ini ada roti dan ada wafer. Nah untuk yang minuman botol hijau itu saya beli ya, bukan dikasih dari Agranya, tapi itu saya beli. Nah ini kita dapat roti dan ada wafer di dalam snacknya
lumayan ya. Dan untuk tempat penyimpanan sendal ini ada di sini nih ya. Sepatu kayaknya, kalau sepatu kurang gede ya, tapi ini kalau sendal masih cukup ya. Tapi kalau untuk sepatu agak sedikit sempit ya. Nah, ini posisinya ada di sini ya. Kemarin juga kalau kita mau nyimpan alat-alat elektronik bisa kita taruh di situ ya. Jadi aman. Nggak gampang dicuri kan kalau mau ambil orang-orang mesti buka itu dulu dan itu pasti kerasa ya. Nah, ini ada chargernya, USB chargernya kalau ini tempat saya. Dan setelah tukeran sama ibu-ibu, yang di atas malah rusak, nggak tahu kenapa hilang kemana. Yang rusakin siapa saya nggak tahu, tiba-tiba udah bolong tempat chargerannya ya. Dan ini ordeng untuk menutup ya, biar privacy kita bisa tutup nih ordengnya di sini ya. Tuh warna hitam. Untuk selimutnya nih lumayan tebal ya selimutnya dan panjang. Nah, ini bahannya nggak gatel nih kayak selimut yang di rumah-rumah gitu, tapi dia nutup loh sampai kaki. Dan kemarin tuh jalan naik bis ini tuh nyaman, cuma entah kenapa supir yang di awalnya ini, supir yang berangkat ini kurang enak bawanya. Jadi bawanya agak ajut-ajutan, jadi bikin kita mabuk ya, mohon maaf ya. Kalau supir yang berikutnya setelah makan itu dia lebih enak bawanya, ngerem ngegas itu nggak terasa. Tapi kalau yang berangkat ini ngeremnya terasa banget, kayak bukan supir ini ya, kayak kenek gitu bawanya, agak kasar, belok-beloknya juga agak kerasa dia. Nah, ini kita dapat bantal di sini ya, bantalnya seperti ini, lumayan ya, bantal warna merah. Nah, dan di bis ini ternyata kita dapat sleeper juga untuk ke toilet ya, maupun tempat ambil air panas yang bikin kopi. Tuh kita dapat sleeper juga. Dan kalau mau dibawa pulang kayaknya bisa deh ini ya, lumayan nih. Nah, taruhnya di sini dia tadi, makanya nggak kelihatan. Nah, ini untuk seat belt ada di sini ya, nyempil. Dan reclining seatnya juga ada di situ juga. Untuk rebahannya dia nggak bisa rebah total ya, tapi hanya sedikit saja rebahnya. Lumayan sih ya, yang penting kaki bisa selonjoran tuh.
Nah, kita mau lihat seat yang di bawah 01 nih, yang diisi Marsha sama kakak Sabila. Ini Marsha. Nah, ini ada TV besar, cuma saya nggak bisa dipakai karena remote-nya nggak ada dan nyalainnya juga nggak tahu dari mana. Nah, kaca pemandangannya itu tertutup selendang gepreknya tuh ya. Nah, ini untuk tempat makanan minuman. Nah, ini untuk sendalnya, tempatnya di sini nih, bisa ditaruh di sini tuh ya. Jadi nggak di tempat yang makanan minuman di bawahnya, tapi dia taruh di situ untuk naruh sendalnya ya. Dan kacanya pemandangannya di blok semua yang depan, jadi kita nggak bisa lihat pemandangan di depan tuh. TV-nya ini 14 in, cuma saya nggak bisa nyala, nggak bisa digunakan ya. TV-nya tapi kecil, kalau kamu gede tapi nggak bisa nyala. Untuk posisi di atas seperti ini ya, ini kacanya nggak diblok dia, jadi kita bisa lihat pemandangan perjalanan kita dari depan situ ya. Nah, ini yang di atas lebih bagus sih daripada yang di bawah ya. Kita dapat view yang lumayan, ini dapat view drivernya ya tuh, sama perjalanannya juga kita bisa lihat pemandangannya tuh ya ke depan. Ya sayang tapi ada topinya sedikit yang nutupi pandangannya, tapi kita bisa lihat drivernya dan perjalanannya di depan itu. Kaca bagian samping atas tidak tertutup selendang ya, sebagaimana yang ada di bawah. Jadi kalau yang di atas lebih leluasa pemandangannya ya. Tuh, TV juga nggak bisa nyalain ya. Jadi TV-nya ini ada remote-nya, dan remote-nya kayak dipegang krunya. Jadi kalau kita mau nyalain mesti bilang ke krunya. Tapi percuma juga mau nyalain apa, orang nggak ada isinya, filmnya juga nggak ada, cuma lagu-lagu lawas isinya sama games seperti itu. Satu lagi kelebihannya di depan ini, dia kakinya nggak ketekuk ya, karena yang di depan nggak ada, jadi kita bisa selonjoran kaki full, tidak seperti yang di belakang. Kalau yang di belakang itu ketekuk karena dia ada lekukan untuk penumpang yang di depan kita. Dan ini ambience lainnya bisa berubah-berubah warna ya. Dan jam 20.04 kita tiba di terminal Sukoharjo untuk ambil ibu-ibu yang tukeran seat sama saya nanti ya. Nah, ini masuk di sini cuma ngambil satu penumpang, setelah itu jalan lagi ya. Nah, mumpung lampunya nyala nih ya, ini seat depan kita nih yang di atas seperti ini ya. Waktu terang kelihatan ya, baru kelihatan nih saat terang tuh seperti ini yang di atas SA01, dan ini yang di sebelah kanan tuh ya. Jadi viewnya nggak keblok dia tuh, bisa lihat drivernya nih. Untuk yang Bismania incerannya pasti di depan sini nih ya, dan ini yang di bawah keblok tuh, bedanya itu ya tuh, keblok dia. Cuma enaknya kalau di bawah itu lebih stabil posisinya, dan yang di atas itu goncangannya kuat banget. Nah, ini singkatannya SB itu seat bawah, SA itu seat atas, jadi ada singkatannya ya. Nah, itu ibu-ibunya yang tadi tukeran seat sama saya, nanti saya akan duduk di situ ya. Nah, ini kalau kita nyalakan monitor kita seperti ini ya, kita wajib masang sabuk pengaman dulu. Ini yang tinya baru pertama kali naik sleeper nih, belum pernah yang tinya naik sleeper ya. Katanya enak, besok-besok mau naik sleeper lagi katanya, karena lebih nyaman dan lebih enak. Kita istirahatnya tuh benar-benar enak banget naik sleeper ini dibanding naik yang eksekutif, VIP ya, big top ya. Lebih enak yang sleeper ini. Nah, untuk keadaannya seperti ini ya saat malam. Nah, kita nyalakan monitor, pengen lihat nih kita dapat apa aja, karena ternyata yang kita nyalakan isinya cuma lagu-lagu lawas, file-file video lagu lawas, sama games yang bisa kita mainkan. Nggak ada film sama sekali. Kemarin kita nyoba nggak ada yang film. Kita bisa koneksi untuk nonton YouTube tapi pakai wifi ya, wifi kita sendiri. Jadi
Ya mending nonton dari handphone daripada kuota kita habis ke monitor ini ya. Nah ini ya file-filenya, isinya videonya, video lagu-lagu lawas semua, lagu 80-an. Nah untuk YouTube kita mesti pairing ke wifi kita, hotspot kita tuh, dia nggak bisa masuk langsung ya, jadi nggak ada wifi di bus ini. Nah ini gamesnya tuh, gamesnya seperti ini ya, game standar yang ada di tab-tab gitu. Nah ini dia ya gamesnya, salah satunya. Nah selama perjalanan ini ada yang mengganggu banget nih di seat saya yang di bawah ya, jadi ini AC-nya terlalu dekat dengan muka nih, kenceng banget ini AC-nya nih tuh ya, ada di atas kepala saya, ini nyembur. Untungnya saya pakai topi ya, jadi nggak terlalu ini banget, nggak langsung kena kepala, kepala kita langsung nggak kena, tapi kena ke topinya. Tapi itu mengganggu banget karena anginnya deras banget, kenceng banget. Jangan kalau ditutup panas. Nah ini kita jam 21.10 tiba di terminal Kartosuro nih. Ini kalau dari sini biasanya langsung masuk tol ya. Nah ini jam 9.43 kita keluar ya di terminal Solo ya, Solo 3, ambil penumpang di dekat pintu keluar tol nih. Habis itu jalan lagi ya, dan ke terminal mana kemarin ya, Boyolali Solo gitu. Nah ini untuk isi monitornya, isinya lagu-lagu video lawas ya, lagu-lagu jadul, video lama tahun 80-90-an. Nah dan hanya game, jadi kalau buat anak-anak ini membosankan ya, membosankan. Kalau game mungkin nggak terlalu lah, tapi untuk lagu-lagu ini agak gimana ini. Nah ini ibu-ibunya sudah pindah, saya naik ke atas ya, dia minta tukar kursi karena terlalu tinggi. Namun ternyata tempat colokan USB-nya sudah hilang tuh, nggak tahu kemana nih ya, yang ngerusakin siapa saya nggak tahu, tapi ini udah copot seperti ini, jadi saya nggak bisa ngecas nih ya, bingung nih mau ngecas di mana. Sedangkan ini buat ngevlog videonya kan kita mesti ngecas ya saat istirahat tuh ya, nggak ada ya. Mungkin satu-satu bisa dari sini nih, bisa nih dari sini untuk ngecas HP ya. Aduh nasib ya, tapi gimana lagi ya, sudahlah, kita nggak tahu. Nah ini jam 22.08 kita masuk terminal Solo 3 nih. Terminalnya bagus banget ya, malam-malam cakep, dan itu lumayan rame loh waktu malam terminal Solo 3 ini. Nah jadi bis nih banyak yang masuk ke sini nih ngambil penumpang. Kita di sini nggak lama, ambil penumpang sebentar, habis itu langsung jalan lagi. Dan untungnya kemarin kita dapat snack, jadi kita nahan lapar itu nggak terlalu ini ya. Jadi kita makan itu nanti jam 11 jam 12-an kita makan di daerah Weleri, kita keluar situ. Dan jam 11.25 kita singgah di rumah makan Kendil Mas Weleri. Ini khusus Agra nih ya, nggak tahu ini
memang punyanya Agra apa memang hanya Agra yang makan di sini. Tapi makanannya enak ya, nasi gorengnya enak, rawonnya enak. Karena kita kelas suite-nya atau yang sleepernya, jadi kita bebas makannya dan bisa nambah ya. Nah ini untuk kelas suite, tempat makannya, area makannya tersendiri ya. Dia ada ruangan khusus nih yang sebelah kanan ini. Nah ini kita masuk ke sini dan tiketnya jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang. Dan sini rame banget. Ini kalau lebaran pasti rame banget nih. Nah ini ada sayur oyong ya, oyong apa itu, dan ini ada bihun, ada ayam goreng, nasi goreng, kasih timun, kasih sambal, dan ini ada rawonnya. Ya itu mamanya Bila sampai nambah rawon habis makan nasi gorengnya enak, dia makan rawon ya. Oh ini yang tadi itu ada sayur lodeh di awal ya. Nah ayah kemarin ambil nasi goreng karena nasi gorengnya enak banget, dan ini semuanya enak banget. Ada pisang juga lagi, ada semangka, waduh. Nah ini ada air mineral, infus water, ada es, dan itu tehnya bisa teh manis ya. Tuh, di sini ada telur dadar, nah, ada tahu juga di situ tuh, wah lengkap. Dan itu bisa cor ya. Mau ambil seberapa banyak bebas, yang penting habiskan tuh. Wah mantep banget ini, nggak rugi deh main Agramas. Besok naik Agramas lagi saya deh, bagus bener. Nah kita makan di ujung ya, itu bundanya ngambil nasi goreng juga, ngambil rawon juga. Waduh ini nasi gorengnya enak banget nih. Ini porsi kuli saya nih sambil makan. Waduh, akhirnya ngambil pisang juga nih, ambil pisang sama semangka. Nah ini minumnya teh hangat manis, mantap ya. Wah lapar banget ini, lapar banget karena ini udah jam 12 malam kita makan di sini ya. Dan itu approve dari kakak Bila, enak dia katanya, nasi gorengnya enak, dia suka ya, anak kecil suka, nggak pedes tapi suka. Dan di situ kalau kurang pedas bisa dikasih cabai ya, tapi karena kita dalam perjalanan ayah saya bilang nggak mau pedas-pedas karena bahaya nanti perutnya. Dan ini untuk barang-barang ya, ada signnya, dijaga untuk barang-barangnya dan dicek kembali. Nah ini bis Agramas yang makan eksekutif itu di situ ya. Nah dan malam ini full ini tuh, full bisnya. Nah ini kita mau ke musola dan ke toilet nih. Oh nggak ke musola, ke toilet maksud saya. Saya mau ke toilet dulu ya, mau ke toiletnya seperti ini nih ya. Dan ini berbayar tuh toiletnya. Setelah dari toilet kita kembali ke bus untuk berangkat kembali ya. Dan luar biasa ini ya, habis makan karena pembawaan supir yang kedua ini setelah makan enak banget, pemandangannya juga bagus. Ini saya jadi ngantuk nih, mata saya udah kelip, akhirnya tertidurlah saya. Dan bangun-bangun tahu nggak udah di mana, nanti lihat ya. Tambah lagi selimutnya tebal lagi, ini selimutnya tebal, nutupin seluruh dari atas ke bawah, ini nutup semua. Jadi kayak berasa dipeluk ya, jadi hangat banget ini selimutnya ya, kecuali AC, loper AC yang di atas itu terlalu dekat dengan muka ya, aduh ganggu banget. Nah ini bangun jam 4.28 saking enaknya ketiduran. Kini udah di Bekasi Timur tuh hujan lagi hujan ya, bangun udah di Bekasi Timur, hujan deras ini sepanjang hari. Jakarta waktu
nyampe itu hujan ya, sampai Ciledug juga hujan. Dan jam 5.43 subuh kita nyampe di Jalan Jelupang Raya nih. Ini sebentar lagi mau nyampe Ciledug ya, karena sepanjang jalan ini hujan. Dan kita lihat kayaknya kalau nanti kita tur di Ciledug itu pasti yang di Lembang ini pasti becek. Akhirnya kita turun di terminal, nggak jadi turun di terminal Ciledug ya, di Lembang ya. Jadi kita turunnya di pom bensin ya. Dan segitu dulu pengalaman kakak Sabila naik bis Agramas Suite Class. Mudah-mudahan ini bisa membantu kakak-kakak pengalaman naik bis satu keluarga penuh dengan bayi seperti apa ya. Seperti inilah suasananya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena subscribe, like, komen, dan share-nya itu penting buat kakak Sabila biar semangat buat video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Sekian video dari kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.